Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadhani dari kelompok 25. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan statistika 2 pada modul 5, yaitu statistika non-parametrik di SIS 3. Nah, karena kita tahu statistika non-parametrik sangat banyak ujinya, jadi kita hanya akan membahas beberapa soal saja. Di antaranya adalah sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda itu mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahannya. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai dengan 50. Nah, dengan taraf signifikansi alfanya itu adalah 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi ini ada tabel hasil survei kepuasan mahasiswa di mana di sini ada skor kepuasan mahasiswa dari rentang 1 sampai dengan 50. Terus juga metode pembelajaran di sini ada 3, yaitu tatap muka, daring, dan juga hybrid. Nah, jadi dari persoalan ini kita tahu kalau ini tuh termasuk ke uji mood median. Kenapa? Karena tujuan penelitian ini tuh ingin mengetahui apakah ada perbedaan median atau nilai tengah tingkat kepuasan mahasiswa pada lebih dari dua kelompok independennya. Nah, jadi pada persoalan ini kita akan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga Minitab. Nah, sebelum kita lanjut ke RStudio, dari persoalan ini kita definisikan H0 dan H1-nya dulu. Jadi, kita asumsikan bahwasanya H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan terhadap berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, sebaliknya kalau misalkan H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakannya. Nah, langsung saja kita masuk ke RStudio-nya. Oke, jadi yang pertama kita input data terlebih dahulu, di mana kita tahu bahwasanya metodenya tadi ada 3, yaitu tatap muka, daring, dan hybrid. Terus juga pada Sintab ini tuh fungsinya itu adalah membuat data metode pembelajaran dan mengulang tiap metodenya itu sebanyak 5 kali. Nah, di sini issue 5 kali, dia akan mengulang tiap metodenya itu sebanyak 5 kali. Kemudian skor di sini ini memasukkan data skor kepuasan mahasiswa. Di mana tadi di sini data-datanya. Kemudian exam data frame, di mana di sini menggabungkan data metode dan skor menjadi satu tabel. Jadi metode tadi sama skor itu digabungkan, kemudian juga nanti akan menampilkan tabel datanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke sintaks box plot. Nah, box plot di sini nantinya dia akan membuat box plot untuk membandingkan skor kepuasan tiap metode pembelajarannya. Jadi nanti dia akan memasukkan skor yang tadi sudah didefinisikan, metode, sama data-data tadi. Kemudian di sini nanti judulnya itu adalah box plot skor kepuasan per metode pembelajaran. Kemudian di sini sumbu X-nya itu adalah metode pembelajaran dan sumbu Y-nya ini adalah skor kepuasan. Nah, ini untuk warna dari si box plotnya itu tersendiri. Kemudian lanjutnya kita menginstal dan mengaktifkan package. Jadi kita menginstal package yang digunakan untuk uji mood median, yaitu ini. Ini adalah package yang akan digunakan untuk menguji mood median. Kemudian selanjutnya kita pakai package terlebih dahulu. Jadi setelah kita install, kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang terakhir kita melakukan uji mood median untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan metode pembelajarannya. Jadi mood dengan sintaknya mood test. Nah, masukkan tadi skor, metode, sama data yang sudah didefinisikan. Nah, setelah itu kita akan bisa running. Nah, ini kita lihat box plotnya sudah muncul. Nah, dari box plot ini kita lihat bahwasanya tidak ada nilai yang keluar dari outlier, nggak ada nilai yang outlier gitu yang keluar. Nah, kalau misalkan hasil dari sintaknya tadi itu didapatkan bahwasanya itu adalah p-value-nya itu adalah 0,006162. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Nah, ini sudah saya masukkan data-datanya, skor kepuasan, sama metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya di sini kita asumsikan bahwasanya si kan ada 3 ya, ada tatap muka, daring, dan juga hybrid. Jadi tatap muka itu adalah nilainya 1, daring itu nilainya 2, dan hybrid itu adalah nilainya 3. Jadi untuk dimasukkan ke dalam Minitab itu berupa angka.
Seperti itu. Nah, skor kepuasannya sama saja. Nah, setelah di running, itu hasilnya P value-nya adalah sama ya seperti RStudio, yaitu adalah 0,006 sekian gitu. Nah, jadi dari hasil P value yang didapatkan bahwasanya 0,006 ini itu nilainya itu lebih kecil dari alpha atau taraf signifikansinya itu adalah 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Jadi artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke soal nomor selanjutnya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Nah, penelitian ini melibatkan 330 responden pengguna bus kota, kereta api, transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Nah, hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis pelayanan transportasinya. Nah, di sini ada frekuensi observasi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya. Di sini tadi yang sudah disebutkan ada jenis transportasinya itu ada 3, bus kota, kereta api, dan transportasi online. Nah, tingkat kepuasannya itu ada 3, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Nah, ini adalah frekuensinya. Nah, jadi dari soal ini bisa disimpulkan bahwasanya ini tuh termasuk ke uji chi-square. Kenapa? Karena digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau perbedaan proporsi antara dua variabel kategori, di mana variabel satunya ini adalah jenis transportasinya, variabel duanya itu adalah tingkat kepuasannya yang ada puas, cukup puas, dan tidak puas. Kemudian setelah itu kita definisikan H0 dan H1-nya, di mana kalau misalkan H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya. Nah, sebaliknya kalau misalkan H1-nya itu terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya. Oke, langsung saja kita masuk ke RStudio-nya. Oke, jadi yang pertama, kita masukkan datanya terlebih dahulu, memasukkan data frekuensi ke dalam bentuk matriksnya. Jadi, data-data tadi yang 40, 55, 65, nah ini, itu kita masukkan ke RStudio, tapi dalam bentuk matriks. Makanya di sini ada sintak matriks, kemudian nrow 3 ini adalah menentukan jumlah baris matriks sebanyak 3 baris. Terus, dim names list ini adalah memberi nama baris pada kolom memberi nama baris dan kolom pada matriksnya, di mana barisnya ini adalah bus kota atau jenis transportasi, terus juga kolomnya ini adalah tingkat kepuasannya, ada puas, cukup puas, dan tidak puas. Nah, kemudian selanjutnya ini menampilkan hasil matriksnya. Kemudian selanjutnya hasilnya ini adalah melakukan uji chi-square untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan berdasarkan jenis transportasinya. Kemudian ini nanti akan menampilkan hasil uji chi-square-nya. Oke, kita bisa langsung running aja. Oke, ini didapatkan p-value-nya itu adalah 0,02583. Oke, ini hasil dari RStudio. Kita bandingkan dengan hasil Minitab. Nah, ini sudah dimasukkan nilainya. Yang tadi tabel puas, cukup puas, dan tidak puas, ini adalah totalnya. Nah, didapatkan hasil p-value-nya itu sama dengan RStudio, yaitu 0,025, 0,0258. Sama ya, atau dibulatkan jadi 0,026. Nah, artinya 0,026 ini itu lebih kecil dari taraf signifikansinya, itu adalah 0,5. 0,05. Jadi kan ini tingkat kepercayaannya itu adalah 95%, berarti alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Jadi si 0,026 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Jadi terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasinya. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai dengan 10, semakin tinggi skornya semakin bugar. Nah,
pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Dengan taraf signifikansi alfanya itu adalah 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, jadi ini tabel hasil pengukuran tingkat kebugaran anggota, di mana di sini ada 10 anggota ya. Terus juga ada sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan juga setelah 8 minggu. Nah, pada soal ini kita tahu bahwasanya ini adalah termasuk ke uji Friedman. Kenapa? Karena digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kondisi atau perlakuan pada subjek yang sama. Nah, yang diukur ini adalah anggota yang sama gitu, sama-sama mengikuti sama-sama untuk tingkat kebugaran gitu. Terus juga pengukuran ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan juga setelah 8 minggu. Kemudian selanjutnya kita definisikan H0 dan H1-nya, di mana H0 ini adalah tidak terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan antara sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Nah, selanjutnya kalau misalkan H1-nya itu terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan antara sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan juga setelah 8 minggu. Oke, selanjutnya kita masuk ke RStudio. Oke, jadi kita input datanya terlebih dahulu. Di sini sebelum latihan itu ada 4, 5, dan sekian. Intinya masukin aja data-data yang yang di tabelnya. Kemudian yang selanjutnya ini memasukkan data tingkat kebugaran setelah 4 minggu. Terus juga selanjutnya memasukkan data tingkat kebugaran setelah 8 minggu. Nah, ini hasilnya ini menggabungkan seluruh data menjadi satu tabel atau data frame, di mana digabungin ya yang tadi sebelum latihan, setelah 4 minggu, terus juga setelah 8 minggu. Nah, ini nanti menampilkan tabel data. Terus juga Friedman test ini akan melakukan uji Friedman untuk mengetahui tadi apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran pada ketiga waktu pengukuran. Oke, kita bisa langsung running saja. Nah, ini didapatkan p-value-nya ini adalah 0,0000 sekian 454. Nah, kita bandingkan dengan Minitab. Nah, ini sudah dimasukkan datanya. P-value-nya ini adalah 0,000 ya, sebenarnya 0,000 sekian gitu. Tapi kalau misalkan di Minitab ini cuma beberapa angka saja yang diambil depannya. Tapi tetap saja kesimpulannya bahwa hasilnya ini adalah lebih kecil dari si taraf signifikansinya, yaitu adalah 0,005. Nah, artinya H0-nya itu ditolak dan juga H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan antara sebelum latihan, terus juga setelah 4 minggu, terus juga setelah 8 minggu. Oke, selanjutnya ke soal berikutnya. Sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Nah, para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Nah, setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikansinya itu adalah 0,05. Nah, uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama, di mana di sini ada tabel peningkatan nilai ujian berdasarkan metode belajar. Tadi ada 4, yaitu group discussion, daring, project, terus juga luring gitu. Nah, kita lihat pada soal nomor 5 ini termasuk ke uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis kenapa? Karena digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok independen. Nah, di sini kan ada 4 kelompok metode belajar. Nah, terus juga data yang dibandingkan itu adalah peningkatan nilai ujian. Kemudian selanjutnya kita definisikan H0-nya, H0 dan H1-nya, di mana H0-nya ini adalah tidak terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara keempat metode belajar terhadap peningkatan nilai ujian. Nah, kalau misalkan H1-nya itu sebaliknya terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara keempat metode belajar terhadap peningkatan nilai ujiannya. Oke, baik, kita selesaikan menggunakan RStudio terlebih dahulu. Yang pertama kita input dulu data-datanya, data dari setiap kelompok, di mana tadi tuh ada group discussion ya. Ada group discussion, terus daring, project, sama luring. Jadi kita masukkan angka-angkanya semuanya. Nah, ini grup, terus daring, project, sama luring. Nah, terus kita pakai sintak Kruskal test, karena ini uji Kruskal-Wallis, di mana nanti ini nanti memasukkan nilai-nilai yang sudah didefinisikan, yaitu yang tadi group discussion, sama daring, terus project, sama luring. Baru kita running hasil dari uji Kruskal-Wallisnya.
Oke, nah ini didapatkan hasil P value-nya itu adalah 0,001304. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan Minitab sama, karena Minitab itu hanya 4 angka ya yang diambil, itu adalah 0,001. Jadi, nih ya, ini kalau misalkan di Minitab itu metodenya itu diubah jadi metode 1, 2, 3, 4. Jadi, untuk group discussion kita definisikan 1, daring 2, project 3, dan luringnya 4. Kemudian setelah itu kita masukkan peningkatan nilai ujiannya tadi, angka-angka ini 8, 10, sampai dengan 14. Selanjutnya setelah didapatkan hasilnya itu adalah P value-nya adalah 0,001. Artinya sama seperti di RStudio. Jadi karena 0,001 ini kurang dari 0,05 atau taraf signifikansinya itu adalah 0,05, maka H0 ditolak, H1-nya diterima. Jadi terdapat perbedaan efektivitas yang signifikan antara metode belajar terhadap peningkatan nilai ujian mahasiswa. Seperti itu. Jadi, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.